Shalom Bapak kasih dalam Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Wabot Jemaat Filial di Lipo Cikarang, Minggu 1 November 2020. Adapun tema yang saya ambil pada hari ini adalah anugerahmu cukup bagiku. Saya ulangi sekali lagi, anugerahmu cukup bagiku. Nats pokok kita terambil dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ke 10. Mari kita dengarkan dan kita simak ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amen. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada seorang rasul yang luar biasa sepanjang sejarah kehidupan kekristenan, dan mungkin tidak ada pernah lagi ada di muka bumi, baik dahulu, sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia adalah Rasul Paulus, seorang rasul Tuhan yang besar, karunia-Nya jauh melebihi kita. Apapun yang dia buat itu melebihi semua rasul yang pernah ada di muka bumi ini. Dia pernah mempunyai pengalaman bertemu dengan Tuhan dalam sinar kemuliaan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia diangkat ke tingkat surga yang ketiga dan mendengarkan kata-kata yang tidak pernah boleh diucapkan oleh manusia. Hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. Dan ia juga diperlengkapi berbagai karunia dan kuasa ilahi yang luar biasa, jauh melebihi. Dia begitu banyak berbahasa, tapi dia juga senang berkata-kata dengan bahasa hikmat. Dialah Rasul Paulus. Kita lihat satu perikop lagi, hanya beberapa ayat lagi, tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam seorang Paulus ini. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kisah Rasul pasal 19 ayat 10 sampai yang ke-12. Kita simak ayat ini baik-baik. Kisah Para Rasul 19 ayat 10 sampai 12. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Satu anugerah yang luar biasa, karunia yang melimpah pada diri seorang Rasul Paulus. Bayangkan, begitu urapan Allah luar biasa, sehingga orang membawa kain atau sapu tangan untuk diletakkan kepada orang-orang yang sakit, dan orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat pun, keluar roh jahat itu daripada Rasul Paulus. Tapi apakah yang Rasul Paulus semuanya berjalan dengan lancar? Tidak. Dan inilah yang akan saya bahas. Anugerahmu cukup bagiku. Akan tetapi apa yang Paulus alami? Dia menderita suatu penyakit yang tidak pernah sembuh. Dalam ayat yang kita bacakan tadi dikatakan bahwa ia telah 3 kali berdoa.
Kata 3 kali bagi orang Yahudi adalah suatu hal yang banyak. Artinya Paulus tidak pernah jemu-jemu berdoa agar Tuhan mengangkat penyakitnya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Dia berdoa agar Tuhan mengangkat penyakitnya ini. Dikatakan penyakitnya di situ diumpamakan seperti seorang utusan iblis yang tinggal di dalam tubuhnya atau duli dalam daging. Para ahli mengatakan bahwa penyakit itu adalah semacam penyakit akut yang keras. Jadi ketika Paulus letih sedikit, maka penyakit itu akan membuat sakit dalam tubuhnya. Dan dia meraung-raung dengan sakit itu. Sungguh hal yang sangat kontradiktif. Satu sisi, dari sapu tangannya, dari kain yang dipakainya, Allah mengurapi dia untuk menyembuhkan banyak orang segala macam penyakit. Alkitab katakan tadi, bahkan orang yang kerasukan setan pun rohnya dapat diusir. Tapi dia mengalami begitu banyak penyakit yang tidak dapat sembuh, bahkan sampai akhir hidupnya. Apakah yang kita ambil daripada hal ini? Inilah yang saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-7. Kita dengarkan sekali lagi ayat ini baik-baik. Ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Iya, perhatikan baik-baik, Tuhan memberikan seorang utusan iblis di dalam tubuh Rasul Paulus supaya ia tidak meninggikan diri. Jangan meninggikan diri atau sombong. Sombong adalah dosa tertua di dunia ini yang menjadi penyebab kejatuhan malaikat, kejatuhan Adam dan Hawa, kejatuhan Daud, kejatuhan Musa, kejatuhan Salomo, kejatuhan Uzia, dan masih banyak lagi. Pride is the oldest sin. Itu adalah ungkapan yang benar. Jangan pernah kita menjadi tinggi hati kalau kita melalui satu prestasi yang baik, kalau kita melayani Tuhan yang baik, kalau usaha kita berhasil, kalau kita memiliki jenjang yang tinggi, kalau harta kita meningkat, kalau kita dipuji orang. Oh, hati-hati, jangan pernah kita menjadi tinggi hati, karena tinggi hati itu membuat satu kejatuhan. Tinggi hati adalah dosa tertua yang ada di muka bumi. Sebab itu kalau saudara mendengar firman hal ini, belajarlah untuk kita rendah hati. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua terdapat dalam ayat 9 bagian yang B. Kita dengarkan bersama ayat ini baik-baik. 2 Korintus 12 ayat 9b. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya. Jadi Paulus suka bermegah karena kelemahan. Jarang sekali orang yang suka bermegah karena kelemahan. Biasanya orang bermegah karena dia mendapatkan berkat. Orang bermegah karena dia berhasil melakukan sesuatu. Orang bermegah karena dia membangun gereja yang besar. Orang bermegah karena jemaatnya banyak. Orang bermegah karena padanya dikaruniakan kuasa-kuasa yang luar biasa. Tetapi Paulus berbeda. Paulus mengatakan justru ingin bermegah karena kelemahan. Perhatikan baik-baik. Kelemahan manusia adalah cara Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna. Apa persoalan hidup saudara? Kalau saudara ini sedang mengalami gangguan kesehatan, saudara mengalami masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah ekonomi, itu dibuat oleh Tuhan supaya kita menyatakan kuasa Tuhan yang sempurna terjadi pada diri kita. Apa maksudnya? Kita menjadi orang yang lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Paulus orang yang besar yang sangat dikagumi oleh banyak masyarakat, oleh sekeliling dunia. Dan Alkitab katakan dalam Kisah Rasul pasal 19 tadi, seluruh daratan Asia, baik orang Yahudi ataupun non-Yahudi, menjadi Kristen. Tetapi dia percaya, semua ini dia mengalami begitu banyak penderitaan. Tujuannya adalah supaya menyatakan kuasa Tuhan makin nyata di dalam hidupnya. Marilah kita mencontoh sifat Rasul Paulus yang dengan rendah hati dalam kelemahan menjadi cara untuk dia menyatakan kuasanya. Adapun poin yang ketiga dari pasal dan perikop yang sangat dalam dan indah ini terdapat dalam ayat ke-9 bagian A. Kita dengarkan dan simak baik-baik. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bagian A. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah hasil karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Iya, ini perkataan dari Tuhan sendiri kepada Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini adalah satu ungkapan, satu ayat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna? Justru kalau kita menjadi lemah, kita ingin mengandalkan Tuhan. Kalau kita merasa tinggi hati, kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita makin rendah hati, kita makin rendah diri, kita makin mengakui bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, disitulah kasih karunia Allah semakin bekerja memenuhi hidup saudara. Kalau saudara punya persoalan hari ini, katakan, anugerahmu cukup bagiku, maka Allah akan mencukupi apa yang saudara butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yakinkah saudara bahwa apa yang Tuhan buat bagi hidup kita semuanya adalah yang baik? Paulus pun mengalami hal ini. Yang pertama, kalau kita sedang mengalami masalah, kesulitan, sakit, ataupun lainnya, mungkin ada maksud Allah supaya kita jangan meninggikan diri. Dan yang kedua, mungkin kelemahan kita adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang sempurna. Dan yang ketiga, supaya kita sadar bahwa anugerah yang Tuhan beri itu melebihi, jauh melebihi, cukup bagi kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian, sekalipun aku dalam lembah gelap. Siapkan hati saudara untuk menerima sakramen kudus ini. Katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Badai datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali katakan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Saya akan bacakan bagian firman Allah untuk sakramen kudus ini. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang di atas kepala kita tinggi-tinggi, melebihi hidup kita, adalah lambang daripada tubuh Tuhan. Kalau saudara lemah, itu mungkin cara Allah untuk menyatakan kuasanya pada hidup saudara. Kalau saudara mungkin dalam keadaan kesulitan, itu cara Allah supaya kita tidak meninggikan diri kita. Itu cara Allah supaya kita mengucapkan bahwa anugerah Tuhan terlalu besar bagi hidup kita. Tapi tetap yakinlah, apa yang Tuhan buat dalam segala keadaan hidup kita, itu adalah baik bagi kita semua. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dulu di atas kepala kita tinggi-tinggi. Saya bacakan bagian firman Allah ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kita angkat di atas kepala kita tinggi-tinggi, melebihi hidup kita sendiri, adalah lambang daripada darah Allah yang kudus. Darah seorang yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang mau menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita. Sebab itu, kalau kita lemah, kita tak diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Mungkin bukan kelimpahan berkat jasmani, tapi kelimpahan kekuatan, kelimpahan ucapan syukur, kelimpahan karena anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kita. Sebab itu, dengan darah ini telah menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita, dan mengembalikan kembali hubungan kita dengan Kristus. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian sekali lagi, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, arahkan hati kita hanya kepada Kristus saja. Oh, aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Katakan, sekalipun badai obat datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Angkat tangan saudara, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Dan mimbar ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Allah ini. Apapun yang mereka kesulitan, biarkan mereka tidak menjauh daripada Engkau, tapi biarkanlah kami semua, siapapun ya Tuhan, untuk kami boleh rendah hati di hadapan Engkau, tidak meninggikan diri, untuk kami merasakan dalam kelemahan bahwa kuasa-Mu nyata bagi hidup kami, dan anugerah-Mu itu terlalu besar, mencukupi segala apapun yang kami butuhkan. Kami bersyukur memiliki iman karena Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Kami juga bersyukur untuk memiliki Tuhan yang mau mati bagi hidup kami. Anugerah-Mu terlalu besar bagi hidup kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang mungkin hari ini sedang dalam kelemahan. Ya Tuhan, Kau menjangkau dia. Biar kasih kuat kuasa-Mu menjangkau mereka yang mungkin dalam kesulitan. Tuhan juga menjangkau untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, mereka yang sedang kekurangan, Tuhan cukupi. Mereka yang sedang dalam masalah, Tuhan bukakan jalan keluar. Siapapun kami percaya kuasa-Mu nyata bagi hidup kami. Dalam kelemahanlah kuasa-Mu makin nyata dalam hidup kami, agar kami menyadari bahwa anugerah-Mu terlalu besar bagi hidup kami. Tetap arahkan hati kita akan pulang untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Mari kita mengalahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara-saudara kekasih, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dengan segala kerendahan hati, kita semua sidang jemaat, siapapun yang mendengar firman ini, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.